Oleh karenanya mereka ini salah dalam hal apa? Pertama, ini sangat berbahaya. Mereka salah dalam hal menjadikan akal sebagai sumber kebenaran, mengalahkan dalil. Ini sudah sangat fatal. Ya. Yang kedua, mereka salah dalam menentukan akal siapa yang menjadi patokan. Akal itu banyak. Akal siapa yang menjadi patokan? Akalnya Abu Bakar atau akalnya Aristo atau akalnya yang lainnya, orang Yunani. Ternyata kesalahan mereka ada dua salah. Pertama, menjadikan akal menjadi sumber. Yang kedua, dalam penentuan sumber akal tersebut ternyata mereka memilih akalnya orang-orang falasifah. Dan kita tahu orang-orang falasifah Yunan, mereka itu tidak beragama, mereka wasaniyin, penyembah berhala. Mereka bukan Yahudi, mereka bukan Nasrani. Mereka tidak pernah kenal Tuhan dengan baik. Bagaimana akal mereka mau dijadikan apa? Dalil. Akhirnya tatkala mereka menjadikan ahlul Yunan, orang Yunani sebagai dalil, sebagai akal yang dipilih, ternyata keluar juga beda-beda. Ternyata akalnya Jahm bin Safwan tidak sama dengan akalnya Mu'tazilah, tidak sama dengan akalnya Asy'ariyah. Semua tiga kelompok ini, Asy'ariyah, Mu'tazilah dan Jahmiyah sama-sama bersandar kepada akal, tapi ternyata produknya berbeda. Kenapa? Karena akalnya beda. Akalnya Jahm bin Safwan tidak sama dengan akalnya Mu'tazilah. Akalnya Mu'tazilah tidak sama dengan akalnya orang Asy'ariyah. Bahkan kalau Anda belajar buku Asy'ariyah, nanti Anda dapati berbagai macam pertentangan di situ. Dalam satu hal mereka berpendapat demikian, dalam buku lain mereka berpendapat yang lain. Mereka sendiri bimbang. Karena akal bisa berubah-ubah, akal bisa berkembang, bisa berkurang, itu tidak. Banyak perkara yang dulu kita tidak paham kemudian jadi paham. Banyak yang kita sudah yakini kebenaran ternyata tidak, ragu lagi sekarang. Dulu siapa yang ragu bahwasanya bumi itu bulat? Sekarang saya pun ragu. Benar, dulu saya tidak akan ragu bahwasanya bumi itu apa? Bulat. Sekarang antum ragu enggak? Iya, mulai ragu, ada flat earth atau macam-macam kan? Mulai dan macam-macam. Ternyata al-ard flat ternyata. Bumi ternyata apa? Datar. Dalil berbagai macam. Dulu kita terima begitu saja. Sekarang mulai bisa juga mulai sebut ini, Syekh Fauzan bilang begini, mulai goyang. Padahal dulu kita sangat yakin, tidak ragu sama sekali. Sekarang lagi penelitian mengatakan ternyata gaya gravitasi tidak ada. Udah bingung juga gitu. Banyak hal yang kita sudah yakini kebenaran ternyata tidak benar. Kenapa? Akal tidak berkembang. Akal berkembang. Tatkala kita menjadikan akal kita sebagai patokan, akhirnya demikian, akal siapa yang menjadikan patokan? Akhirnya muncullah perbedaan antara Asy'ariyah dan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ini kita belum masuk perinci ya. Udah, saya kayaknya waktunya mau saya masuk perinci, antum tambah hang nanti ya. Mudah-mudahan dalam pertemuan yang. Tapi saya kasih kesimpulan. Contoh-contoh dari akidah apa? Asy'ariyah. Sederhana ya. Saya kasih kesimpulan. Asy'ariyah mereka punya pembahasan namanya awal wajib alal mukallaf. Dalam buku-buku Asy'ariyah, apa pertama yang wajib untuk diketahui oleh seorang yang masuk Islam? Apa perkara yang harus dia yakini? Kalau kita Ahlussunnah gampang, tinggal mengucapkan la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah muhammadar rasulullah, selesai dia masuk Islam. Jadi dalilnya terlalu banyak. Mereka enggak. Seorang kalau wajib yang pertama diketahui, agama dia tidak boleh taklid, dia harus tahu bahwasanya alam semesta ini terdiri atas a'rad wal jawahir. A'rad itu adalah sifat-sifat, jawahir adalah zat-zat. Dan di antara sifat-sifat jauhar adalah bisa ditempati oleh a'rad. Di antara sifat-sifat a'rad adalah bisa berubah dari ini ke ini yang lain. Ya. Maka segala sesuatu yang bisa menerima a'rad, maka dia jauhar, dia adalah makhluk. Karena sifat makhluk adalah muhdats. Ya, jadi alam ini, saya kasih logika sederhana, alam ini muhdats, Allah muhdits. Alam muhdats itu sesuatu yang baru, Allah bukan sesuatu yang baru. Nah, alam yang sesuatu yang baru ini apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya alam semesta ini tidak satu adalah jauhar dan a'rad. Jauhar itu zat, a'rad itu sifat. Nah, segala yang bisa menerima sifat, maka dia jauhar. Kalau dia jauhar berarti dia jism. Kalau dia jism berarti dia makhluk. Subhanallah, nanti paham tidak? Ini dibantah habis oleh Al-Ghazali, dibantah habis oleh Ibnu Hajar Asqalani. Mereka mengatakan Ibnu Hajar Asqalani Asy'ari, padahal dalam bukunya Fathul Bari dalam 2 tempat dia bantah masalah ini. Dia mengatakan ini tidak benar. Para salaf dulu para sahabat enggak ada yang ngerti. Abu Bakar Siddiq apa pernah ngerti masalah ini? Umar bin Khattab, ya. Khalid bin Walid apa pernah bicara masalah ini? Jauhar, a'rad, kemudian enggak ada. Kalau ente orang masuk Islam syaratnya harus ngerti ini, banyak orang masuk neraka jahanam. Benar, enggak ada yang ngerti masalah ini. Ini dibantah oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Bahkan Ibnu Hajar menyebutkan kalam dari As-Samnani, ulama besar Asy'ariyah, dia mengatakan inilah perkara yang sisa-sisanya Mu'tazilah yang masih kita pegang. Karena meyakini ini Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Dan As-Samnani mengatakan, dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, bahwasanya
ini adalah sisa-sisa Mu'tazilah yang masih dipegang oleh orang-orang Asy'ariyah.